Kali ini para pendengar setiap podcast, kali ini kita sudah kedatangan tamu nih, yang mana tamu ini salah seorang santri dari SMK Darut Tauhid juga, dari kelas 11 yang bernama Kang Aska. Mungkin Kang Aska bisa diperkenalkan dulu. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aska Maulana dari kelas 11 TKJ. Jadi mungkin saya diundang ke sini atas perihal masalah kopi ya Iya kedai. benar. Mungkin itu aja. Mungkin kalau pengen tahu lanjut bisa dengerin aja ya. Oke, tetap stay on aja ya teman-teman. Jadi kali ini kita akan pasti akan membahas yang seru-seru nih. Pokoknya mungkin teman-teman yang suka usaha ataupun yang suka kopi nih bisa nih nanti tanya-tanya ke Kang Aska. Oke Kang Aska, jadi kali ini saya mau nanya nih, untuk perihal pertama kali akan mau menjual kopi, itu awalnya tuh dari apa sih Kang? Oke, jadi sejarah saya bisa dibilang ya, kalau dengan kopi tuh udah agak lama. Awalnya saya tuh asalnya dari SMP yang udah kejuruan Ya. dan suka ada project malam. Dan di situ salah satu abang kelas saya, abang kelas SMK, membuka kedai kopi gitu kan untuk memfasilitasi siswa-siswa yang juga lembur bisa dibilang. Nah, itu awalnya saya coba atas berdasarkan kebutuhan aja, Hmm. kayak butuh kopi, pengen apa ngerjain tugas gitu kan malam-malam. Ya. Tapi lama-kelamaan saya suka kopinya. Lama-kelamaan saya deket sama orangnya, saya tanya-tanya, dan itu yang bikin saya mulai tertarik di situ. Saya waktu itu sempat bisa dibilang magang sih ya, Hmm. karena saya bantu jualan di sana. Saya bantu jualan, habis itu datanglah COVID. Pas COVID tuh baru saya beraniin diri apa habisin tabungan buat beli alat kopi. Awalnya dari yang kecil-kecil dulu, dari yang manual, hasil nabung-nabung-nabung, cicil-cicil-cicil, sampai akhirnya kebeli yang bisa dibilang mesin bagus Lumayan. lah. Ya, lumayan mas. Nah, itu awalnya masih hobi kan, masih hobi. Dan semenjak masuk sini juga awalnya pas kelas 10 juga saya suka ngopi bawa alat-alat dan suka bagi-bagi sama teman di asrama Hmm. suka ngopi itu. Tapi waktu itu ada satu saran yang bikin saya langkah maju. Kalau nggak salah dari Pak Dede, kalau kita ada hobi mending bisa dijadiin duit gitu. Hmm. Benar. Nah, di situ mulai kepikiran, waduh saya udah kelas 10 nih semester 2. Masa iya saya nganggur aja, saya nggak ada kegiatan, nggak ikut OSIS, nggak ekskul, nggak banyak. Hmm. Jadi pas awal kelas 11 tuh saya akhirnya buka di awalnya malah di belakang asrama. Iya benar. Masih pertama kali teman-teman gitu. Masih pertama kali di belakang asrama saya dapat izin, nyarinya susah sebenarnya dari Pak Khoer. Saya kesana kemari, nyari waktu yang tepat, nyari Pak Khoernya ada atau enggak. Saya udah nggak beraniin diri, udah nyiapin mental 10 minggu, 10 minggu, 1 minggu lah bisa bilang, Iya. 10 hari, 1 minggu. Nah, tapi pas ditanya, ternyata cuma 5 detik udah kelar urusannya. Yang berarti intinya tuh lama cari izinnya gitu Iya, dari lama teman-teman. cari, bukan cari izin sih, kayak beraniin dirinya. Oh. Jadi, padahal mah gak harus takut apa-apa. Langsung 5 menit kelar, 5 detik kelar, sok aja pakai katanya. Dan di situ saya mulai jualan. Awalnya dari belakang asrama, mungkin emang gak ada yang tahu ya. Iya emang karena masih sepi banget loh teman-teman, masih dari awal tuh Kang Aska masih memulai karir tuh, kalau masih diingat-ingat tuh dari belakang asrama gitu masih sepi-sepinya, masih orang belum tahu gitu. Iya, dari belakang asrama, sepi-sepinya saya bikin poster kan waktu itu saya Hmm. tempel di depan gedung yang baru, dulu masih gedung yang lama. Dan malah pelanggannya dulu banyak dari unit lain, dari Hmm. Becky. Iya. Paling itu aja sih. Sekarang saya masih lanjut, alhamdulillah masih lanjut jualan. Sekarang udah nitip di Usman, dan karena rencana prakerin mungkin saya bakal lebih pasif jualannya ya. Hmm. Banyak nitip, nanti juga ada kemarin ditawarin buat naruh produk di Koperasi Gerlong, tapi Hmm. sekarang masih nggak tahu itu teknisnya gimana. Jadi ya Oh. doain aja Oke, bisa itu. jadi gini Kang, jadi karena Kang itu awal mulai itu terinspirasi dari kakak kelas gitu. Ya, Nah, jadi boleh tahu nggak nih, jadi yang selain kakak kelas tuh inspirasinya siapa lagi gitu? Yang oh lebih spesifikasi lebih spesifiknya itu mungkin entah dari
pembuat kopi yang lainnya atau barista yang lainnya gitu, ada nggak kan gitu? Oh, iya itu. Jadi kalau abang kelas yang introduksi, bisa dibilang introduksi saya ke dunia perkopian, kayak, wah, liatnya keren nih, kayak ngaduknya gitu, kayak ada gayanya sendiri gitu Ya. kan. Tapi yang bikin saya lanjut terus tuh ada satu, kan saya biasa belajar kopi tuh autodidak dulu. Mm. Jadi saya nggak pernah ke guru kopi lain. Maksudnya nggak pernah berguru, jadi saya belajar sendiri lewat YouTube. Ada satu YouTuber namanya James Hoffman. Oh, Jim Osman. Iya Iya, itu iya. dulu dia tahun 2007 menang, bisa bilang kayak apa ya, championship gitulah Championship buat barista. para barista gitu lah Iya, bisa dibilang. terus dia udah buka kafe, buka kedai, banyak kasih tips-tips di situ. Saya belajar dari dia kebanyakan. Tapi sama itu juga sih, sama pengusaha-pengusaha kopi lain suka saya datengin, saya kunjungi gitu kan, saya ajak ngobrol, minta saran sambil ngopi juga di situ. Jadi ya kalau sebenarnya kalau pengen ngebangun bisnis atau mulai sesuatu tuh mending apa ya? Bukan nggak harus berguru juga, karena guru tuh bisa ditemuin di mana aja Nah, asal iya bisa benar, nyarinya. pasti benar. Nah, untuk memulai suatu jenjang karir ataupun sebuah bisnis, pasti pernah menemukan suatu filosofi, filsafat gitu kan. Hmm. Mungkin bisa ditemui dari mana gitu kan? Atau Filosofi bisnis ya. Jadi ya kalau saya sih kurang kurang follow ya filosofi itu. ya Paling kalau kayak biasa filsafatnya lah, lah mungkin kan, mungkin kayak kayak lebih gimana gitu tentang bisnis, kayak kita tuh lebih di bisnis tuh lebih gini-gini, ada perubahan gitu atau oh ya jadi ya mungkin nih sarannya udah banyak denger sama udah banyak denger dari orang-orang dari yang dulu juga suka berbisnis. Ya pokoknya sabar aja kalau bisnis tuh. Soalnya kalau dibanding sama kerja, bisnis tuh kan nggak stabil kan penghasilannya. Ada naik, ada turunnya. Di saat turun kita sabar, di saat naik jangan sombong. pasti. Gitu aja sih paling. Nah, selanjutnya nih, Kang, kalau dari keluarga nih, orang tua maupun saudara-saudara, mereka mensupport nggak akan kayak seperti jualan kopi ataupun lebih mereka mendukung banget atau lebih gimana gitu kan? Oh, alhamdulillah sih kalau keluarga saya ya suka suka banget nih saya apa jualan kopi gini. Kayak ngedukung banget lah bisa bilang. Soalnya kan mereka tahu, mereka juga pembisnis nih. Jadi mungkin emang kayak kebawaan dari Iya, keluarga ya. berarti kayak ke bawah dari keturunan gitu Iya, ya. kebawa dari keturunan emang ibu saya pembisnis, bapak saya juga pembisnis, dari kakek juga sama, dari nenek juga sama. Jadi senang banget pas saya juga mulai ikut berbisnis gitu. Saya didukung banget sama keluarga, kayak mungkin kalau ada yang kurang bisa ditambah-tambahin, tapi sebenarnya nggak enak sih kayak gitu. Jadi bisa saya nggak itulah, nggak minta-minta banget gitu. Oke, selanjutnya nih Kang, saya mau nanya, kalau misalnya nih di kendala bisnis kopi itu apa? Mungkin dari segi, bisa dibilang dari segi pasarannya gitu. Hmm. Mungkin gimana Kang kalau dari segi pasaran kopi-kopi nih? Mungkin tuh para pendengar podcast ingin tahu pasaran kopi gitu. Jadi gini ya, jadi pasaran kopi itu eh dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah turun. Jadi naik terus. Nah, masalahnya di kompetitornya karena emang ya nggak pernah turun itu naik terus banyak pasti kompetitornya. Semua orang berlomba-lomba buat bikin kopi yang paling enak, paling unik, paling murah, kayak ngurangin harga, banyakin rasa gitu kan. Ada yang pokoknya setiap tahun pasti ada inovasi gitu berbasis kopi kayak dulu mungkin pernah dengar kopi dalgona Ya gitu. pasti itu dalgona coffee itu paling terkenal loh, karena gimana ya, menurut saya gitu kan, kayak dia tuh lebih apa namanya ya, lebih kalau dibuatnya tuh gampang mungkin kali ya, Iya, jadi kayak mungkin tapi gampangnya itu dari kemudahan pembuatan itu, tapi enak gitu dari dalgona itu. iya. Jadi semua orang tuh kayak
berlomba-lomba ngasilin kopi yang bakal ngetren yang baru gitu. Jadi ya masalahnya di situ. Kita harus bisa bersaing atau enggak bakal turun. Oke. Terus nih Kang, dari segi pasaran kopi kan banyak nih para penggemar-penggemar kopi nih. Hmm. Jadi saya mau nanya nih, jenis-jenis kopi apa sih yang paling digemari sama pecinta kopi, yang paling number one-nya lah, paling mungkin para pendengar podcast pengen tahu nih apa Hmm. gitu, kopi apa yang mungkin yang bisa jadi recommended gitu. Oh, rekomendasi saya ya berarti. Iya. Jadi kalau jenis-jenis kopi itu kan umumnya ada dua, walaupun ada jenis-jenis lain kayak yang mungkin cuma saya sebut sekilas. Jadi ada dua tuh, ada Arabica dan Robusta. Hmm. Jadi Arabica itu ciri khasnya asem, Hmm. tapi kalau kalau misalkan kuat minumnya bakal enak kalau diproses juga Hmm. bagus gitu. Kalau Robusta tuh lebih ke kopi klasik lah bisa bilang. Oh. Soalnya lebih ke pahit doang. Kayak ya pahito gitu. Oh, berarti robusta itu ibaratkan kalau istilah kayak kopi-kopi Aceh nih, kayak kopi biasa gitu aja, mungkin kayak Iya. diseduh gitu. Oh. Jadi ada banyak juga dipakainya. Kalau Robusta tuh biasanya dipakai buat kopi susu gitu kan karena emang sifatnya yang pahit doang ditambah susu jadi kayak nggak aneh-aneh Iya, gitu. pasti ada perbedaan gitu. Kalau Arabica tuh lebih dinikmati sama yang cinta kopi lah bisa bilang. Sama kebanyakan orang kan juga udah lambungnya mungkin udah gak kuat Hmm. jadi gak bisa minum. Ada pula juga tuh Liberica. Liberica tuh kayak ada rasa-rasa buahnya dalam kopinya. Hmm. Tapi saya belum pernah nyoba sih. Nah. Sama satu lagi apa ya? Pokoknya kayak rempah-rempah gitulah. Oh, lebih ke arah kopi-kopi yang bisa dibilang masih ke arah yang masih bernutrisinya itu masih kopi banget lah gitu Iya. ibaratnya. Oh, oke. Nah, selanjutnya nih Kang, untuk kopi lagi nih pertanyaannya. Nah, kopi itu kan banyak macamnya nih. Iya. Jadi untuk biasanya itu kan orang kadang itu yang paling terkenal di Indonesia aja mungkin kali ya kita bahas kali ini ya Kang. Hmm. Yaitu orang banyak berpendapat itu ada nih yang kopi Aceh lebih enaknya gitu, Mm-mm. karena lebih mereka tuh lebih buat di roastingnya lebih tinggi gitu atau Hmm. gimana gitu. Ada juga yang berpendapat ini dari Jawa ada juga gitu. Nah, kalau sebenarnya dalam segi kopi nih Kang, perbedaannya itu apa sih, lebih spesifikasinya gitu kalau antara kopi-kopi keduanya nih? Oh. Sering jadi perdebatan warganet nih Iya. gitu. Iya, saya juga sering dengar kayak banyak yang bilang kayak wah, kopi Aceh tuh gini gini gini, saya kurang suka, lebih suka kopi kerinci contohnya gitu. Jadi yang bikin kopi beda itu, yang bikin kopi biji kopi beragam itu banyak. Mulai dari tepat ketinggiannya, kayak altitude, tempat tumbuhnya itu di mana tingginya. Kayak misalkan kopi di Bandung sama kopi di kayak dataran rendah itu biasanya lebih beda, pokoknya ada bedanya. Sama tanahnya juga, tanah misalnya kayak daerahnya di Dampit, habis itu di Manggarai, di Garut itu beda juga. Sama ada apa lagi ya selain dua itu, oh biasanya juga nih setahu saya tanaman yang tumbuh di dekat kopinya juga bakal ngaruh. Jadi contoh misalkan kopinya tumbuh di dekat pohon-pohon nangka, bakal ke bawah gitu rasanya dikit-dikit kayak aftertaste bisa dibilang. Oh, berarti istilahnya berarti ada terbawa sedikit lah gitu rasa-rasa dari pohon-pohon yang lain gitu. Berarti serat-seratnya gitu Iya, terbawa gitu sama jadi kopi. dari lokasi dataran tinggi rendahnya kopi Hmm. bakal ngaruh ke body atau kayak rasa utama kopi, tingkat keasaman, tingkat kemanisan, segala macamnya bakal ngaruh. Makanya kebanyakan orang mungkin ada yang lebih milih misalnya kopi Dampit karena rasanya lebih strong, Hmm. atau kopi Garut yang rasanya kayak lebih apa lebih enak gitu buat minum-minum santai. Mungkin juga ada yang suka ekstrim gitu kayak kopi Aceh Gayo Ya. gitu yang
apa lebih kuat gitu lebih bentuknya. asem gitu. Hmm, Walaupun robusta tapi asemnya dia. iya. Ya, kalau gini Kang, biasanya ini kan ada orang pecinta kopi nih. Eh, Terus dia itu maunya kopi-kopi yang sehat nih. Mungkin Hmm. ada nggak rekomendasi kopi-kopi sehat gitu Oh, ke para pendengar podcast nih gitu deh. jadi ini mungkin miskonsepsi yang sering kita dengar ya. Kalau kopi itu gak sehat. Sebenarnya kopi itu sehat banget. Beberapa khasiat kopi itu bisa menenangkan tubuh, bisa melancarkan pencernaan, bisa bikin detak jantung lebih kuat. Mm. Tapi yang bikin gak sehat tuh dalam kopi sebenarnya bukan kopinya, tapi gula. Oh, Karena campuran kopi sama gula tuh kayak misalkan di kopi-kopi saset yang kita kenal. iya pastilah kayak tau lah mungkin pendengar-pendengar setiap podcast ya itulah gak boleh sebut merek lah ya Iya. gitu. Jadi Jadi di kopi-kopi saset yang kita kenal itu bisa bilang kopi aslinya cuma 10%. mm, Kebanyakan ada campuran jagung dan gula. Yang bikin gak sehatnya tuh di situ, yang mungkin bikin asam lambung, bikin penyakit, bikin timbul penyakit lainnya. mm, Tapi kalau pengen sehat, kopi hitam biasa itu paling sehat di antara semua kopi lainnya karena nggak ada campuran lain gitu. mm. Nah, biasanya itu kan kopi-kopi saset tuh kadang bilang tuh gini, eh, mungkin kita gak yang brand-brand tinggi gitu, Ya. yang brand-brand aja, brand-brand daerah gitu. Kadang tuh ada tuh kalau saya lihat ya Kang dari berbagai kedai-kedai kopi yang biasa gitu kan, Hmm. mungkin mikro-mikro kecil, ada nih kopi yang berkhasiat yang mungkin tak dicampur apa gitu kan, mungkin kayak lebih rempah-rempah ilmiah gitu kan yang bersehat. Itu biasanya kalau kita minum itu ada efek sampingnya nggak gitu kan, kalau misalnya kita tuh minum yang masih belum pasti tapi biasanya kata orang sih emang udah pasti gitu, biasanya dia Hmm. udah ada pas efek sampingnya gitu enggak. Jadi kalau untuk masalah kopi-kopi campuran yang kopi-kopi sehat lah bisa bilang, Ya. itu bisa jadi ada dua kemungkinan karena emang bisa jadi emang campuran kopi itu emang sehat gitu, bisa ningkatin khasiat kopi atau mungkin nambah gitu kan dari rempah-rempah yang ditambah, atau mungkin ada namanya efek placebo, mungkin Oh, pernah dengar? belum pernah sih, Belum mungkin ya. bisa jelasin gitu. Jadi efek placebo itu ketika misalkan mental kita ditipu buat sehat sendiri, bisa bisa bilang kayak gitulah. Jadi misalkan ya, eh kita sakit terus kita ke dokter gitu kan, kita Iya. ngeluh ada kayak sakit kepala, sakit perut, Hmm, habis itu cuman pusing segala macem sampai khawatir gitu kan, iya. stres. Terus kata dokter ditulisin, "Eh, ini obat minum 3 kali sehari." Wah, kita yakin kan itu obatnya bakal nyembuhin kita. Hmm. Padahal mah obatnya cuman paracetamol biasa. Oh. Tapi karena mental kita kebawa yakin, kita juga tubuh kita juga bakal yakin gitu. Bisa dibilang kayak ikut positif gitu, kayak Oh. ikut sehat juga. Oh. Jadi kayak kita menipu badan, otak kita menipu badan biar sehat gitu. Tapi nggak, bukan berarti itu hal yang buruk karena Iya. banyak placebo-placebo yang digunakan untuk misalnya kayak motivasi diri, untuk ya itu tadi mempersehat badan. Jadi mungkin kayak, oh misalnya kayak dengan ini kita bisa lebih sehat. Terus oh kita minum tiap hari. Terus wah beneran lebih sehat padahal mah cuman kopi biasa gitu. Hmm. Nah, terus nih di bidang kopi juga nih Kang. Kadang tuh saya tuh lihat tuh kalau kopi itu kebanyakan eh lebih gimana gitu ya. Kadang tuh saya lihatnya tuh kalau pembuatan prosesnya tuh kayaknya lebih lama gitu. Saya pengen tahu nih sama pendengar podcast mungkin mungkin ya. Eh Pengen tahu kalau proses pembuatan kopi itu gimana dari awalnya, dari mungkin dari bijinya gitu sampai roastingannya gitu. Oh, iya itu pembuatan kopi tuh entah gimana ya bisa ketemu cara buatnya. Soalnya bisa dibilang rumit dan butuh waktunya lama gitu. Kayak nggak kebayang orang bisa nemuin cara bikin minuman yang awalnya dari pohon kopi itu. Jadi awal-awal mulanya tuh dari pohon kopi. Pohon kopi yang berbuah kayak cherry lah bentukannya. Buah kopi itu merah merah merah.
kita entah kenapa malah ngambil bijinya gitu kan. Itu saya masih bingung kenapa alasannya, tapi gak apa lah, hasilnya enak, saya sukses, gak apa. Asalkan sukses teman-teman, jadi gitu. Iya, nggak perlu awal mulanya. Habis itu dipisahkan biji kopi sama buahnya. Habis itu kita cuci dulu, cuci dari getah-getahnya, karena kan nggak mungkin kita langsung itu Iya. langsung diproses, masih ada getahnya. Habis itu cuci, dijemur selama beberapa hari. Nah, pas sudah kering ini ada dua pilihan biasanya. Mungkin dari produksinya, dari produsennya bisa langsung dipanggang Hmm. terus langsung dikirim, atau bisa nyediain kopi-kopi yang masih ijo, bisa istilahnya. Oh, masih selain itu masih yang masih fresh, baru ininya ya, baru dipetik dari tanaman gitu Bukan berarti. baru dipetik, baru dijemur, jadi belum Oh, masih baru. dipanggang ya. Oh, iya, iya. Namanya kalau istilah perkopian namanya green bean. Hmm. Jadi kalau udah disangrai itu nama kayak pemanggangan kopinya. Hmm. Bisa, itu juga bakal menentuin rasanya. Hmm. Mulai dari light ke dark, ada kayak skalanya, itu ada Iya. dari light yang mungkin nggak terlalu pahit tapi lebih ngejreng, Oh, oke. sampai dark yang pahit tapi kayak bisa tidur nyenyak habis minum gitu kan. Oh, berarti istilahnya tuh dari setiap apanya itu berarti ada ini lah, komposisinya sendiri lah gitu. Iya, jadi kopi tuh enaknya bisa banget kita kustomisasi gitu. Hmm. Kita personalisasi sesuai selera kita, asalkan ya sama, bisa enak dibuat eksperimen. Misalkan saya pengen coba yang light roast yang mungkin gak terlalu pahit tapi ngejreng gitu kan buat kerja. Terus tapi pas nyantai saya pakai yang dark roast yang pahit tapi gak ngejreng gitu kan, jadi saya bisa istirahat itunya habis minum. Tapi ada juga yang tadi saya bahas, green bean. Nah, green bean itu bisa dikirim sama produsen, dijual itu biar kita juga bisa ngesangrai sendiri di rumah. Hmm. Jadi biasanya alat sangrai itu mahal banget ya. Oh, terus maksud biaya yang mahal tuh untuk punya alat Iya, ini. kalau buat sangrai itu mahal, tapi sisanya insya Allah terjangkau lah. Hmm. Jadi kalau kita ngesangrai sendiri, kita bisa kustomisasi lebih. Hmm. Misalkan kita maunya light tapi nggak terlalu dark juga, jadi ke medium lah, atau ke light medium. Bisa, pokoknya bisa kita kustomisasi sendiri sesuai selera gitu, sampai kita nemu biji kopi yang paling enak lah di mulut kita. Enaknya sih gitu, kalau kopi bisa diapain aja jadi gitu. Hmm. Kalau kan kebanyakan kopi itu lebih campur ke susu gini kan. Ya. Nah, biasanya tuh kalau susunya itu untuk ke kopi itu lebih cocoknya apa gitu Kang? Ataukah susu kental manis ataukah yang lebih gimana gitu? Nah, jadi di dunia perkopian tuh gak ada yang namanya cocok dan gak cocok, adanya beda resep doang. Hmm. Karena dari susu kental manis ditambah kopi hitam, kita dapat membuat namanya Vietnam drip. Itu kopi khas, ya jelas Vietnam, Oh. yang bisa dimakan bareng gorengan di sana. Hmm. Tapi kalau kita campur dengan susu, kita juga bisa bikin kopi susu biasa. Hmm. Tapi kalau susunya di steam jadi latte. Oh. Kalau steamnya lebih lama jadi cappuccino. Nah, tapi kalau susunya dikit, cuman kayak sendok ditambah ke espresso, jadinya espresso con panna. Oh. Jadi cuman dari penggantian bahan sedikit saja udah bisa ganti nama gitu. Hmm. Bahkan dari kayak misalkan kopinya duluan, terus baru susunya namanya ini. Tapi kalau susunya duluan sama terus baru kopinya, namanya ganti lagi. Oh. Oh, saya sih nggak ada ya. Soalnya kerennya itu mesinnya bisa printing, tapi masih dengan bahan susu murni gitu, yang hanya di steam. Kayak kita lah, barista-barista biasa. Jadi dengan presisi mesin, kita bisa nentuin gambarnya bakal jadi apa gitu kan, dengan pergerakan yang bisa dibilang sempurna, hanya dengan kalibrasi beberapa detik. Tapi ya itu karena mungkin
karena kalibrasinya sempurna, gambarnya hanya itu saja, kayak Hmm. semuanya sama, semuanya gak ada beda gitu kan, semuanya Hmm. sempurna. Dibanding kita manusia ya mungkin ada beda dikit yang bikin spesial gitu, yang bisa Hmm. jadi lebih kreatif, mungkin bikin pola baru karena nggak sengaja gitu. Iya. Tapi saya juga pernah lihat itu yang belum bisa ditandingi di mesin, ada seorang barista tuh di Jepang, Hmm. dia bikin latte art tuh udah 3D. Oh, sudah 3D. Iya, jadi Jadi, dia bikin busanya sengaja tebel lalu dibentuk gitu, sampai hmm. tambah bubuk coklat segala macam buat apa detail-detail gitu. Itu Oh, keren sih kata saya. Sampai sekarang iya. belum ada yang bisa nandingin ya. Iya. Oh, Iya. Mungkin keren sih kalau menurut saya karena mungkin itu biasanya sih efek 3D-nya itu emang dikarenakan foam yang tebal atau gimana sih kan kalau biar lebih tahu? iya, efektifnya itu disebabkan karena foam yang sengaja dibikin tebal banget gitu. Hmm. Jadi dia tumpuk sedemikian rupa kayak 3D printer. Oh, jadi sama sama kayak printernya itu ya. Tapi dia Sama. nggak pakai printer, dia dari tangan sendiri. Jadi dia Oh. dari layer per layer gitu. Hmm. Dari bawah ke atas bikin bentuk yang awalnya mungkin kelihatan aneh kayak apa sih ini gunung busa. Tapi pas sudah jadi, wah ternyata jadi apa gitu. Jadi kayak kucing, jadi Oh. apa segala macam. Jadi itu lebih menambahkan foamnya jadi coba jadi membuat sebuah layar gitu biar jadi 3D-nya gitu kan. Iya, Hmm. Nah, terus nih Kang, eh ada satu pertanyaan nih dari ada requester nih. Eh kalau dari teman-teman Akang nih, hmm. eh, eh, jualan Akang ini dari teman-teman Akang ini disupport nggak sama mereka atau nggak lebih mereka membantu gitu lebih songkong gitu malah Oh, mereka sampai oh kamu tuh gini gitu. enggak sih kalau teman-teman saya support alhamdulillah. Jadi kadang saya suka dibantu, kayak waktu itu ada masalah saya juga dibantukan. Mm. Kalau salah waktu itu masalah dana dikit lah, bisa bilang. Banyak yang bantu beli, banyak yang bantu promosiin. Mm. Terus ya kayak ngebantu banget gitu. Kan Mm. emang karena kita posisinya satu asrama, Iya satu benar. angkatan, masa iya gak bantu satu sama lain. Iya benar banget sih. Dan sebaliknya saya juga sebisa saya bantu gitu kan, bantu teman-teman saya. Kalau mereka ada produk, mungkin bakal saya promosiin juga Mm. lewat sosial media, mungkin lewat just jualan langsung. Mm. Kalau ada barang titipan bakal saya jual, kayak kemarin di Expo. Oh iya. Banyak juga sih banyak jualan ekspor kemarin kalau misalnya pendengar podcast mau lihat ada nanti di YouTube-nya Jas Merah mungkin kali ya ada Iya, itu simbol. Nah, terus nih Kang, saya mau nanya nih strategi bisnis Akang nih. Kan tadi yang seperti Akang bilang hmm, ada sampai nitip ke Pak Usman lah, sampai ada yang mungkin dari promosi dari temen gitu kan. hmm. Nah, strategi Akang ini bisa kalau boleh tahu inspirasinya dari mana gitu. Jadi strategi bisnis saya ini karena melihat situasi kondisi ya. Heeh. Karena jadi strategi strategi bisnis saya yang bikin kopi saya bisa bilang unggul dibanding kopi lain tuh harganya. Hmm. Karena mungkin kopi-kopi kedai-kedai kopi lain tuh jual kopi harganya mahal karena emang premium gitu kan. Iya benar. Harga 20.000 cuma buat kopi hitam gitu kan. Iya benar sih. Kita kan santri gitu. Kita nggak Iya. punya uang sebanyak itu buat kebun kopi doang Iya kan. Jadi benar. saya usahain kopi-kopi saya itu terjangkau mulai dari paling paling murah tuh 3.000 sampai Hmm. paling mahal cuma 12.000 nanti. Mungkin yang bikin unggul sih itu strateginya karena saya belajar dari Pak Usman malah kemarin disaranin katanya mending jualnya murah tapi kejualnya banyak, harganya murah tapi kejualnya banyak dibanding harga mahal tapi cuman kejualnya dikit kayak cuma satu biji doang gitu. Kan Hmm. ya kalau dihitung emang lebih banyak juga gitu. Iya. Walaupun modal sama penghasilannya kayak beda tipis gitu. Hmm. Berarti istilahnya walaupun murah tapi tetap berkualitas. Iya, Nah, jadi strateginya itu lebih ke arah main perang harga gitu iya ya. main perang harga. Lebih ke arah
kalau biasanya tuh orang-orang tuh sampai naikin harga sampai ya mungkin mau untung lebih gitu kan, tapi Hmm. malah dari Akang gitu kan dengan strategi bisnis yang mungkin bisa dibilang gak banyak orang pakai itu gitu, yang Iya, yang karena begini. pasti kan orang pengen untung cepat, Bener. untung langsung kaya gitu kan Hmm, sekali jual. Tapi kalau kayak gitu kan di lingkungan pesantren mana ada yang mau beli iya kopi 15.000 cuman satu gelas kecil. Mending saya jual murah gitu kan. Tapi bener banyak penjualannya. bener banget. Nah terus nih Kang, kalau saya naik kembali lagi ke kopi nih, saya tuh pernah dengar itu kalau dari sebuah gambaran sebuah kopi itu biasanya tuh ada filosofi. Jadi misalnya contoh dari kehitaman gelapnya kopi itu tersebut gitu. Mungkin akan ada sedikit tahu mungkin dari mana. Oh, iya, itu filosofi kopi. Itu Eh, sebenarnya saya nggak pernah mempelajari bidang eh, itu. Tadi mungkin ya Iya, ada tapi tahu dikit beberapa lah. gitu. Karena tuh kakak kelas saya juga suka gitu kan. Wow, filosofi kopi. Ini kan Hmm, suka pakai bajunya. Saya paling ingat tuh dengar dulu hidup tuh kayak kopi gitu kan. hmm, Maksudnya pahit, tapi pasti bakal ada nikmatnya juga gitu. hmm. Bagi yang apa? Bagi yang suka pasti nikmat gitu. Nggak tahu lah, nggak jelas. Saya ingatnya gitu, ingat-ingat sekilas-sekilas doang. Nggak tahu banyak tentang filosofi kopi gitu. Jelas tapi intinya tuh lebih spesifiknya tuh walaupun kita mendapatkan hidup yang pahit tapi kalau kita tetap jalani merasakan lebih senang gitu ya, Iya kali lebih ya, mungkin apa gitu. hidup tuh kayak kopi gitu. Walaupun pahit tapi nikmatin aja gitu. Bener pasti itu. Nah terus eh, satu lagi pertanyaan terakhir nih mungkin ya Kang. Iya. Eh, mungkin kalau selain dari kopi kali ya, Hmm. ada nggak penghasilan selain dari kopi atau jualan yang lain gitu, entah mungkin dapat ada titipan dari orang jual ke Akang gitu. Oh, kalau itu sih banyak. Karena kan nggak semua dari kita tuh suka kopi kan. Walaupun dikasih susu sekalipun, dikasih gula sekalipun, pasti nggak bakal demen rasanya gitu. Mm. Jadi di kedai sekarang saya mulai bercabang ke minuman-minuman lain kayak Thai tea, Hmm. habis itu susu, Hmm. susu coklat. Sama saya mulai eksperimentasi juga itu kan ke Mhm. arah-arah mocktail Oh, sama pokoknya yang berbasis-berbasis kayak sirup gitu, kayak susu lemon gitu kan. Mungkin oh, kedengarannya aneh iya. tapi pas dicoba Enak. lumayan lah. Lumayan. Oke, mungkin sekian mungkin kita membahas tentang kopi kali ini. Oh, mungkin untuk tujuan ke depan Akang itu seperti apa mungkin dalam bisnis kopi Akang? Oh, tujuan ke depan ya. Tujuan ke depan saya sih mungkin eh gak bak kayak kalau di sekolah mungkin masih dikit aja ya karena kalau untuk skala sekolah saya udah cukup puas sih. Hmm. Tapi saya hanya ingin kayak bercabang lagi gitu. Hmm. Nanti saya pengen jual lebih banyak ngestok di toko Usman, Hmm. di Koperasi Gerlok, sama mungkin di SMM juga Hmm. dengan rasa yang beda-beda gitu kan, bervariasi. Tapi kalau untuk karir saya kopi gitu kan kayak pokoknya emang kopi aja gitu dalam Hmm. hidup saya pengen buka sih, buka kedai sendiri nanti. Buka kedai Hmm. sendiri sama ya itu lanjutin bisnis-bisnis yang tadi mungkin kayak bikin kayak kopi siap saji gitu kan yang Hmm. udah satu botol seliter tinggal minum gitu tinggal Hmm. dijualin kayak mungkin janji jiwa gitu kan yang di Oh ya, Alfamart gitu. benar sekali itu aja pasti. Ya, mungkin sekian kali ya Ya, bincang-bincang kita kali ini tentang kopi. Semoga bermanfaat bagi para pendengar podcast kali ini. Ya, mungkin sekian dari saya, podcaster Komunitas Kopi Perintah, dan juga dari Kang Aska. Semoga mendapat inspirasi dari filosofi kopi mungkin, atau mungkin mendapatkan pendengaran manfaat-manfaat dari kopi dan bagaimana bisnisnya Kang Aska dengan kopinya. Mungkin sekian dari saya, lebih lebih dan kurang mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.